Uangnya sudah kami bawa. Lepaskan dia sekarang. Mereka adalah orang tua kandungku dan kakak kandungku. Tapi karena aku diculik sejak kecil dan baru ditemukan belakangan, jadi hubungan kami tidak dekat. Justru anak angkat inilah yang sangat akrab dengan mereka. Ayah, ibu, tolong aku. Taruh uangnya. Nian, jangan takut. Wei, kamu juga jangan takut. Ibu akan menyelamatkan kalian. Ibu, Tunggu. Aku hanya akan melepas putri sejati keluarga Zong. Sekarang katakan, mana yang benar-benar putri sejati keluarga Zong? Kamu ingkar janji. Cepat pilih. Kalau tidak, aku bunuh mereka berdua. Bu, aku tidak mau mati. Kak, tolong aku. Bu, Nian lukanya parah. Dia tidak akan tahan. Lagi pula kulit Nian masih halus dan lembut. Mana mungkin dia tahan disiksa seperti ini? Wewe besar di desa, dia pasti kuat menahan. Setelah kita keluar, kita bisa selamatkan dia. Masih tidak terlambat. Tapi... Wei juga anakku. Bu, kumohon, pilih Nian. Bu, kali ini ibu harus memilih Nian. Nian baru lolos seleksi 10 besar pelukis jenius perdana Tongcheng. Dia dapat tiket untuk acara penghargaan besok malam. Kalau besok malam panitia umumkan Nian sebagai juara, maka keluarga Zong kita akan mendapat dukungan penuh dari grup Shengtian dan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Tongcheng. Benar, Bu. Coba ibu pikir, Zong Wei ini bisa memberi apa buat keluarga Zong? Betul juga. Bu, aku kesakitan sekali. Dia adalah putri sejati keluarga Zong kami. Wei, jangan takut, ibu akan menyelamatkanmu. Setelah keluar, kami akan terus mengumpulkan uang. Kumohon jangan sakiti putriku. Kamu sudah pilih anak palsu, masih berpura-pura di sini. Kamu benar-benar memuakkan. Pergi sana sekarang. Tinggalkan satu kakimu untuk temani putrimu. Pergi. Ayo pergi, cepat. Karena mereka bilang kamu palsu, ya mati saja. 9 digit. Aku tebus diriku sendiri dengan 9 digit. 100. 1.000, 10.000, juta, 10 juta, 1.000. Dapat dari mana kamu uang sebanyak ini? Nona besar. Bos, tak disangka dia adalah Nona besar grup Shengtian. Nona besar, sadarlah. Paman Zhou. Mari. Nona besar. Sudah dijanjikan 9 digit itu mana? Paman Zhou. Bawa mereka ke kantor polisi. Hubungi tim pengacara Shengtian. Hukum seberat-beratnya. Kasihani saya, Nona besar. Nona besar. Dulu, CEO Bo mengangkat Nona sebagai anak hingga menjadi Nona besar grup Shengtian. Seyogianya, Nona menikmati hidup mewah. Nyatanya, Nona malah kembali ke orang tua kandung. Dihinakan seperti rumput. Kasihan Nona besar. Hah? Ini semua salahku sendiri. Nona besar. Sudah terjadi. Biarlah berlalu. Yang paling mendesak, Nona harus segera mewarisi grup Shengtian. Grup Shengtian, seluruh karyawan dari atasan hingga bawahan, menanti kepulangan Nona. Aku mewarisi grup Shengtian. Lalu, kakakku. Nona besar. CEO Bo mengidap kanker stadium akhir seminggu yang lalu. Beliau telah wafat. Nona besar turut berduka cita. Ada satu hal lagi.
Upacara penghargaan pertama untuk pelukis jenius di Tongcheng akan diadakan besok malam. Karena grup Shengtian adalah investor, semua kalangan mengundang Nona hadir. Siapa pemenangnya? Tentu saja, Anda, CEO Wei. Ibu, kali ini kau harus pilih Nian-Nian. Zhong Wei ini bisa apa bagi keluarga Zhong? Apa yang bisa kubawa untuk keluarga Zhong? Aku bisa membawa kekayaan yang luar biasa. Sayang kalian tak memilihku. Paman Zhou, piala-piala yang pernah ku menangkan masih di rumah Zhong. Aku akan ambil sendiri. Saat aku pergi dari keluarga Zhong nanti, aku hanya akan menjadi direktur grup Shengtian. Bukan lagi putri siapapun. Bukan lagi adik siapapun. Nian-Nian, ini dari kakak pertama. Hadiah ulang tahun untukmu. Buka setelah tiup lilin. Ini dari kakak kedua. Selamat ulang tahun, adik tersayang. Ini dari kakak ketiga, Porsche edisi terbatas. Terima kasih kakak-kakak. Ayah, ibu. Hadiah untuk Nian-Nian mana? Dasar kamu licik, tentu tidak ketinggalan. Ini dari ibu. Suka? Zhong Wei, kok kamu kabur pulang? Zhong Wei, bagaimana kamu bisa kabur kembali? Wewe, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kalian bilang akan mencari cara menyelamatkanku. Tapi malah merayakan ulang tahun Zhong Nian. Zhong Wei, kamu kan baik-baik saja sekarang. Perlu apa dipermasalahkan? Iya. Lagi pula, kalau kami laporkan ke polisi, pasti mereka akan menyelamatkanmu. Lapor polisi? Apa kalian tidak tahu kalau dilaporkan, mereka bisa membunuh Sandera? Kalau tidak lapor polisi, masa kamu berharap kami akan menebusmu dengan uang? Ayah ibu sudah menguras habis semua uang tunai di rumah hanya untuk menebus Nian-Nian. Sebagai kakak, tidak bisakah kamu mengalah sedikit padanya? Jadi dari awal, orang yang mau kalian tebus hanya Zhong Nian? Apa maksudmu dari awal? Hanya Nian-Nian yang ditebus? Nian-Nian punya bakat melukis sejak kecil. Sudah mendapat tiket masuk sebagai pelukis jenius Tongcheng. Dia sudah membawa keharuman tak terhingga bagi keluarga. Masa kami harus menebusmu, bukan dia? Kalian anggap aku tidak berguna, jadi nyawaku tidak berharga, ya? Zhong Wei, apa peduli kalau kamu anak kandung? Keluarga Zhong hanya boleh punya satu putri, aku. Ayah, ibu. Ini salahku, membuat kakak bertengkar dengan kalian. Nian-Nian, ini bukan urusanmu. Kakakmu yang cari masalah. Benar. Lagi pula, kakak-kakak dan ayah ibu pasti tidak tega melihatmu disiksa penculik. Lalu kalian tega melihatku disiksa? Kakak tidak bermaksud begitu. Sudahlah, Wei Wei. Karena kamu sudah kembali, jangan mempermasalahkan hal kecil. Aku mempermasalahkan hal kecil? Aku yang adalah adik kandung kalian. Anak kandung. Maaf, Wei Wei. Ibu tidak sengaja. Tapi, bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Nian-Nian memang bukan anak kandung ibu, tapi ibu juga membesarkannya dengan susah payah. Di hati ibu, kau dan Nian-Nian sama saja, sama-sama anak kandung ibu. Kau seharusnya tidak berkata seperti itu dan menyakiti hati Nian-Nian. Ibu, Nian-Nian tidak menyalahkan kakak. Wewe? Kau adalah ibu kandungku. Aku tidak bisa memukulmu. Tapi karena kau memukulku demi melindungi anak angkat ini, maka tamparan ini akan kukembalikan padanya. Kau, ayah, pikirkan baik-baik. Jika kau berani memukulku, aku akan memukul Zhong Nian. Wei, bukan ayah mau menegurmu, tapi mengapa sikapmu sempit sekali? Benar, Wei Wei. Kami bukannya tidak menyayangimu. Begitukah caramu menyayangiku? Dulu saat kau diculik, kami terus mencarimu.
Bagaimanapun juga, di hati kami, kau tetap adik kami. Tapi tak disangka, karaktermu di desa terbentuk sangat buruk. Tak pantas jadi putri. Keluarga Zong, seandainya tahu begini, harusnya kami tidak membawamu kembali. Jangan lupa, dulu kalian yang memohonku pulang. Tempat celaka apa ini? Andai dia bukan adik kandungku, aku tak akan pernah datang ke tempat hina ini. Menurut kalian, Zong Wei ini besar di pelosok miskin. Pasti anak liar ya? Ini cuma pedesaan tempatku beristirahat. Wewe, kau benar-benar mau kembali. Wei Wei, ayah ibu sangat merindukanmu. Bertahun-tahun ini, kami terus mencarimu. Ikut ibu pulang ya. Ayah ibu dan kakak-kakakmu pasti akan memenuhi kekuranganmu. Kah? Mereka orang tuaku. Selama aku hilang, mereka terus mencariku. Bagaimanapun, aku harus kembali. Lagi pula, aku juga ingin kasih sayang keluarga. Apa kami pernah memohon padanya? Baik. Bahkan jika kami memohon, apa kami belum cukup baik? Kau selalu bandingkan diri dengan Nian-Nian. 2 tahun ini kau terus menindasnya. Bukankah sudah cukup sering? Sampai segitunya kau tak menerimanya? Zong Wei, kamu sendiri yang bilang. Keluarga Zong tidak cukup baik padamu. Wei Wei, lihat, ini mama membelikanmu gaun barumu. Terima kasih, Mama. Kakak pertama, kedua, dan ketiga juga menyiapkan hadiah untukmu. Ayah, ibu, kakak-kakak, Nian-Nian, kepalaku sakit. Apakah flu belum sembuh? Kamu tidak apa-apa. Biar aku lihat. Kak ketiga, Nian-Nian juga mau hadiah. Hadiah. Sini. Ini pilihan hati kak ketiga. Untukmu. Ini punya kak pertama. Nian-Nian. Kakak tidak sengaja mendorongmu. Bukan aku. Dasar kau Zong Wei. Berani-beraninya mengganggu adikmu. Ke pojok, menghadap tembok, dan introspeksi. Dasar kau Zong Wei. Berani-beraninya mengganggu adikmu. Ke pojok, menghadap tembok, dan introspeksi. 2 tahun ini, kalian tidak pernah sekalipun bersikap baik padaku. Kamu mengada-ada. Adik ketiga, abaikan dia. Wajar dia tidak tahan pada Nian-Nian. Nian-Nian hebat, membanggakan keluarga, lugu dan manis. Wewe, itu hatinya busuk, pikiran sempit. Sudahlah, sudahlah. Wei Wei, hari ini adalah ulang tahun Nian-Nian. Kamu juga pulang dengan selamat. Kebetulan, ikut pesta ulang tahunnya. Tidak perlu. Aku mau membereskan koper. Koper? Koper apa? Aku akan pergi dari keluarga Zong. Kamu gadis kampungan dari desa, mau pergi ke mana? Bagaimana? Kembali ke desa miskinmu? Mustahil. Meninggalkan kemewahan keluarga Zong? Menurutmu, kemewahan keluarga Zong pantas untukku? Keluarga Zong tidak pantas untukmu. Lalu, apa kamu mau jadi putri? Shengtian Group? Sudahlah adik ketiga, jangan lanjutkan. Wewe hanya merasa kita memilih Nian-Nian hari ini. Dia kesal saja. Kita sebagai kakak harus lebih mengalah. Wewe, sudahlah. Jangan terus-terusan berulah seperti ini. Lihat sikapnya. Tidak memilihnya sudah tepat. Dipilih atau tidak, apa bedanya? Yang akan menyesal, bukan aku. Kakak, jangan bicara lagi. Minta maaf pada ibu. Aku tidak salah. Kalianlah yang tidak bisa membedakan keluarga. Wei Wei, cukup. Bila kau berani bicara kacau lagi, keluar dari keluarga Zong. Dilarang masuk seumur hidup. Pintu keluarga Zong. Baik. Aku pergi. Aku seumur hidup tidak akan pernah lagi masuk pintu keluarga Zong kalian.
Zhongwei, apakah piala ini palsu? Ingin membuat orang tua merasa kamu hebat. Aku menyukaimu. Zhongnian, kamu pantas mati. Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu. Siapa yang sebenarnya pantas mati? Zhongwei, kamu percaya atau tidak? Mereka hanya akan mempercayaiku. Main tuduhan palsu begini ya. Bagaimana kalau ku bantu kamu lagi? Kamu? Belum cukup. Kalau begitu, ku beri kamu beberapa tamparan lagi. Dasar bodoh. Dan tidak memanggil orang keluargamu untuk menolongmu. Jangan, kakak. Jangan pukul aku. Nian Nian, Zhongwei, apa yang kamu lakukan pada Nian Nian? Kakak bilang aku merebut ayah dan ibunya. Dan juga kakak laki-lakinya. Kakak, aku tidak bermaksud merebut barang-barangmu. Jangan usir aku keluar dari keluarga Zong, boleh tidak? Nian Nian, jangan takut. Tak ada yang akan mengusirmu dari keluarga Zong. Zhongwei, kamu kejam sekali. Kamu berani memukul Nian Nian sampai separah ini. Memang, aku yang memukul. Siapa suruh dia? Pantas dipukul? Anak durhaka. Zhongzi, kurung dia di ruang penyimpanan. Hadap dinding dan renungi kesalahanmu. Ayo. Kamu akan tinggal di sini dan merenung. Bagaimana? Tidak enak ya? Zhong Wei, kali ini aku akan mengusirmu. Keluar dari keluarga Zong untuk selamanya. Nian, Nian, kamu tidak apa-apa. Kamu kenapa? Kakak, jangan salahkan kakak perempuan. Dia tidak sengaja. Zhongwei, kenapa kamu begitu jahat? Dia hanya berakting. Apa kamu tidak punya hati nurani? Nian Nian sudah mengeluarkan banyak darah. Kamu bilang dia hanya berakting? Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Bagaimanapun, sekarang aku tidak butuh kepercayaan kalian. Setelah melakukan semua ini pada Nian Nian, kamu cuma mau pergi begitu saja? Mau pergi kemana kamu larut malam gini? Apa kamu punya uang? Apa sebenarnya tujuanmu membuat ribut hari ini? Memangnya mau apa? Kalau kamu marah karena waktu itu kami tidak membayar tebusan untuk menyelamatkanmu. Kamu boleh saja menyalahkan kami. Menyalahkan ayah ibu. Tapi kenapa kamu nekat mencelakai Nian Nian? Kalau bukan karena kamu, Nian Nian tidak akan diculik penjahat itu. Dia menderita begitu banyak. Dia diculik. Ya, ada hubungan apa denganku? Tadi malam hujan. Nian Nian mengantarkan payung untukmu. Lalu diculik. Dia mengantarkan payung untukku. Dulu dia tidak pernah baik hati seperti ini. Aku malah ingin bilang, aku diculik justru karena dialah. Kalau bukan karena dia memaksa lewat jalan kecil terpencil itu, mana mungkin kami bisa diculik? Zhongnian, gerombolan penculik itu, jangan-jangan kamu yang menyuruh mereka? Aku tidak. Ayah, ibu. Kakak perempuan memfitnahku. Sudah, Zhongwei. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Bicara soal kekecewaan, kalianlah yang benar-benar mengecewakanku. Sejak aku pulang ke rumah, kalian setiap kali menuduhku tanpa memeriksa kebenarannya, memihak pada Zhongnian. Akhir-akhir ini, aku terus berpikir, apakah aku benar-benar anak kandung kalian?
Aku bilang cukup. Haruskah kamu kukirim ke kantor polisi? Baru kamu berhenti. Kantor polisi. Hal-hal yang kamu lakukan pada Nian Nian sudah termasuk dalam dugaan pembunuhan. Zhong Wei, sekarang kamu minta maaf pada Nian Nian. Adik ketiga, kamu berani memukulku? Utang ayah dibayar anak. Tamparan yang kamu berikan padaku akan dibayar oleh Zhongze. Lepaskan. Sekarang, minta maaf pada Nian Nian. Zhong Wei, aku menyuruhmu untuk minta maaf pada Nian Nian. Wei Wei, Ayah, ini bukan salahku. Tidak apa-apa, pada akhirnya, dia yang berbuat salah lebih dulu. Benar, itu dia sendiri. Dia sangat jahat. Ayah, dia yang mendorong Nian Nian jatuh dari tangga lebih dulu. Wei Wei, kamu tidak apa-apa. Ibu, dia pasti tidak apa-apa. Hanya sentuhan ringan. Dia pura-pura. Dia pasti pura-pura. Zhong Wei, ini semua adalah pialamu. Apakah semua piala ini milikmu? Palsu. Kakak sama sekali tidak bisa menggambar. Benar. Aku juga tidak pernah dengar Wei Wei menyebutkannya. Dia bisa melukis. Zhong Wei, kamu berani membawa barang palsu, untang menipu kami. Dia pasti iri melihat Nian Nian punya bakat melukis tinggi. Lalu karena kita menyukai Nian Nian, dia membeli piala palsu ini secara online untuk mencoba menipu kita, mendapatkan perhatian kita. Tindakan ini benar-benar memuakkan. Nian Nian kita memang hebat. Berhasil masuk 10 besar kompetisi pelukis jenius. Pertama di Tongcheng. Bisa jadi Nian Nian kita akan menjadi juaranya. Kak ketiga, kompetisi melukis jenius. Hanya diadakan Tongcheng kali ini, menghimpun para jenius top global. Aku saja tidak berani berharap menang. Tidak seperti kakak, yang bahkan menjadi juara kelompok pemuda global. Nian Nian, yang penting sudah berusaha. Nian Nian kita memang punya kemampuan. Tidak seperti orang tertentu yang hanya membeli piala palsu untuk pamer dan menipu. Jangan. Piala-piala ini tidak palsu. Kak, Adik perempuanku yang manis, selamat kamu memenangkan. Juara wilayah Prancis lagi. ini tidak lepas dari jasa kakak. Terima kasih kakak selama bertahun-tahun telah membimbing dan mendukungku. Ini karena kamu sendiri. Berbakat, rajin, dan tekun. Kalau bukan karena kakak menggunakan kemampuan finansialmu, mengundang para maestro lukis minyak untuk mengajariku melukis, bakat dan kerajinanku tidak akan berguna. Jadi, piala ini milikmu, Kak. Keluarga Bo punya putri yang tumbuh dewasa. Zhongze, piala-piala ini lebih berharga daripada nyawamu. Lebih berharga daripada nyawaku. Kamu hanya mengeluarkan omong kosong, munafik. Bu, katakan yang Nian-Nian. Kalau dia menang, juara kompetisi pelukis jenius, aku sebagai kakaknya bisa ikut kebanggaan menjadi anak orang kaya paling terpandang di Tongcheng. Tentu saja. Keluarga kita bergantung pada Nian-Nian untuk memimpin keluarga Zhong ke puncak kejayaan. Nian Nian, ibu bangga padamu. Berhenti berhayal. Dia cuma peringkat 10. Sudah, diamlah kau, mulut busukmu. Tak mungkin mengeluarkan kata-kata bagus. Kalau begitu tolong, Bisakah kalian menelepon 120 dulu untukku? ya, bawa Wei Wei ke rumah sakit dulu. Wei Wei, Aduh kakak sakit sekali. Nian-Nian, kau baik-baik saja? Nian-Nian. Cepat bawa Nian-Nian ke rumah sakit. Cepat. menyetir. Pergi dari rumah ini.
Zhong Wei. Keluarga Zhong. Inilah keluarga tempatku dilahirkan. Mulai sekarang, aku dan keluarga Zhong putus hubungan. Kakak tahu aku sang juara. Itu sebabnya dia bilang keluarga pemenang akan dapat dukungan penuh dari grup Shengtian. Dia mengadakan kompetisi ini dengan syarat istimewa seperti itu, hanya untukku. Benar. Tuan Bo ingin keluarga muda Anda, salah satu dari 4 keluarga besar di kota ini. Sayangnya mereka tak tahu diri, mengira kelereng sebagai mutiara. Semua itu sudah berlalu. Mulai sekarang aku dan keluarga Zhong tak ada hubungan lagi. Tapi balas dendam harus dituntaskan. Oh, keluarga Zhong datang. Selamat, Tuan Zhong. Kami dengar kabar sejak kemarin. Putrimu masuk 10 besar. Ayah, Ibu, lihat, lukisan pertama adalah karyaku. Ini, lukisan pertama ini dilukis putrimu. Mungkinkah juara pertama adalah Nona Zhong? Ayah, Ibu, kan ku bilang pasti Nian sang juara. Huh, Selamat Tuan Zhong. Ini Anda bekerja sama dengan grup Shengtian. Kami harus mengandalkan Anda nanti. Benar. Zhong Wei, kenapa kau ke sini? Tanpa aku, upacara penghargaan tak bisa dimulai. Kau pikir siapa dirimu? Tak bisa dimulai tanpamu. Tentu saja, karena aku sang juara. Apakah kamu bisa melukis? Kamu masih juara? Wei Wei, cepat pergi. Ini bukan tempat untukmu berulah. Tuan muda Zhong kedua, Anda mengenalnya. Paman, Anda tidak tahu sesuatu. Dia, Direktur Qian. Ini adalah pengasuh rumah tangga kami. Orang yang tidak terkait. Cepat kembali ke keluarga Zhong. Jangan mempermalukan diri di luar. Menganggap saya memalukan? Mengatakan saya pelayan? Saya sudah bilang, tempat mewah seperti ini. Bagaimana mungkin pengasuh ini bisa masuk? Benar kan? Saya bukan pengasuh. Saya adalah... Wei. Ada apa? Kita bicara di rumah saja ya. Apapun itu, kami setuju denganmu. Lihatlah, acara seperti hari ini tidak seperti di rumah, tidak boleh berisik. Cepat pulang, patuhlah. Nyonya Zhong, Anda kepada seorang pengasuh bersikap sopan untuk apa? Dia jadi kurang ajar. Kamu pikir ini tempat apa? Orang macam apa? Bisa datang, lalu ikut campur? Direktur Zhong, saya sarankan Anda, selagi grup Shengtian, ketua dewan baru, belum datang, cepat singkirkan dia. Ya. Zer, bawa dia pergi. Baik. Ibu, saya pergi. Kamu, Saya bukan pengasuh apapun. Saya putri sulung keluarga Zhong. bukankah keluarga Zhong hanya memiliki satu putri? Pak Zhong, apa yang sebenarnya terjadi? Berdandan seperti ini, dia juga tidak mirip putri keluarga Zhong. Dia sama sekali bukan putri keluarga Zhong. Adik perempuan saya hanya satu. Yaitu Nian. Benar. Hadirin sekalian, bagaimana mungkin kami tidak mengenali adik kami sendiri? Jadi, kalian anggap saya tidak layak dan menolak mengakui saya, ya? Memang masuk akal, padahal jelas keluarga sendiri. Siapa sebenarnya orang ini? Beberapa kakak laki-lakinya, bukan sudah berbicara? Mereka bilang hanya punya satu adik perempuan. Hari ini saya justru akan memaksa kalian mengakui saya agar semua keluarga bisa melihat sifat asli kalian. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar putri kandung keluarga Zhong yang terpisah. Setelah saya hilang, mereka mengadopsi Zhong Nian, tapi selama ini tidak mendaftarkan Zhong Nian di catatan sipil. Jadi, sayalah keluarga Zhong satu-satunya putri. Jadi, Zhong Nia bukan putri keluarga Zhong. Tidak, saya juga putri ayah dan ibu. Keluarga Zhong kami hanya memiliki Zhong Nian sebagai satu-satunya putri. Zhong Wei, kalau masih berulah lagi, percaya tidak kalau aku tampar kamu? Zhong Wei, kamu memakai marga Zhong.
Jika kamu hanya punya Zhong Nian, satu anak perempuan, lalu mengapa kamu memanggilku Zhong Wei? Zhong Wei, jangan tidak tahu terima kasih. Keluarga Zhong kami mengangkatmu sebagai pengasuh, memberimu makan, pakaian, dan sekolah. Bahkan mengizinkanmu memakai marga Zhong seperti kami. Beginikah caramu membalas budi kami? Oh, begitu rupanya. Makan enak, tinggal nyaman. Beginikah balasanmu untuk keluarga Zhong? Ini jelas-jelas cerita petani dan ular. Benar sekali. Petani dan ular. Selama beberapa tahun aku kembali ke keluarga Zhong, aku tak pernah menggunakan sedikit pun uang keluarga Zhong. Apa yang kau omongkan di sini? Makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semuanya butuh uang. Kursus-kursus tambahanmu juga butuh uang. Belum lagi, bahkan angpau tahun baru Imlekmu. Sama seperti Nian-Nian, tepat 300.000. 300.000? Ini semua biaya hidup. Ditambah kursus tambahan dan angpau 300.000 saat Imlek. Wah, mereka memperlakukannya sebagai anak perempuan keluarga Zhong. Ini pengasuh pun dapat perlakuan seperti ini? Memang keluarga Zhong sangat dermawan. Pantas disebut perusahaan berhati nurani. Benar. Kedepannya harus kerja sama lebih erat dengan keluarga Zhong. Boleh tanya, kapan aku pernah ikut kursus tambahan? Apa sebenarnya maksudmu? Itu karena selama di keluarga Zhong, aku tak pernah mengikuti kursus tambahan satu pun. Tidak mungkin. Selama 2 tahun ini, kami memberimu. Sama seperti yang diterima Nian-Nian. Sama. Kalau begitu, saya ingin bertanya, siapa yang mendaftarkanku ke les? Aku. Ibu, les Zhong Wei, kau yang mengurusnya untuk dia, kan? Betul. Tapi, aku memberikan uangnya kepada Nian-Nian agar Nian-Nian mendaftarkan Wei Wei. Ibu memang memberiku uang itu, tapi aku mentransfernya ke Zhong Wei untuk mengikuti les yang dia butuhkan. Selama 2 tahun ini, aku tidak menyentuh uangnya sedikit pun. Dengar tidak? Uang kami sudah diberikan kepadamu. Kamu sendiri yang menghabiskannya. Apa urusannya dengan kami? Lagi pula, biaya les selama 2 tahun ini sangat banyak. Kamu, seorang mahasiswa, menghabiskan uang untuk apa saja. Dan sekarang di sini memfitnah Nian-Nian. Kak, dia cuma ingin menuduhku. Tenang, Kak. Percaya padamu. Kalau begitu, kalian yang menuduhku menghabiskan uang keluarga Zhong. Padahal setelah 2 tahun bergabung dengan keluarga Zhong, aku tidak melihat sebesar uang pun. Bahkan angpau tahun baru 300.000 yuan, bayangannya saja tidak pernah kulihat. Kamu ngawur. Pada dasarnya, kamu hanya ingin menyalahkan putriku, Nian-Nian. Benar, Ayah. Kurasa dia cuma melihat Nian-Nian mendapatkan peringkat 10 besar dalam kompetisi pelukis berbakat. Lalu dia menjadi iri. Makanya dia datang ke upacara penghargaan ini untuk membuat keributan. Dia hanya ingin membuat keluarga Zhong malu di depan umum. Tak kusangka, gadis muda ini memiliki niat begitu jahat. Benar sekali. Kalau kalian tidak percaya. Hei, bisa periksa riwayat transaksi bank. Jangan. Kalau dia benar-benar sudah mentransfer uang ke aku, bank pasti punya catatan transaksi. Jangan. Kenapa? Tidak berani? Hati-hati jadi gugup nih. Ayah, ibu, aku transfer ke dia, lepas WeChat. Kalau gitu lebih mudah lagi. Aku juga punya riwayat transaksi di WeChat. Benar-benar tidak ada transfer sepeser pun. Semuanya sudah lihat dengan jelas kan? Siapa sebenarnya yang berbohong? Sudah paham semua kan? Wei, masalah siang tadi, aku tidak terima. Urusan ini kita bicarakan di rumah saja. Sekarang di hadapan semua keluarga besar, kamu membuat keonaran seperti ini. Tidak peduli apa kebenarannya, keluarga kita, keluarga Zhong, akan kehilangan muka. Berhenti meributkan hal ini. Boleh tidak? Aku yang meributkan? Pertama, kalian tidak mau mengakuiku. Kedua, kalian bilang aku ini pembantu keluarga Zhong. Ketiga, kalian juga bilang aku sudah menghabiskan uang keluarga Zhong. Aku mau tanya, masa aku tidak seharusnya membuktikan identitasku? Tidak seharusnya membuktikan bahwa aku tidak pernah menghabiskan uang keluarga Zhong? Lagi pula, kalau aku memang seorang pembantu, lalu muka kalian, keluarga Zhong, dengan seorang pengasuh saya, ada hubungan apa? Hari ini ada tontonan seru nih. Baik, Zhong Wei. Kamu mau bukti, ya? Sekarang juga aku berikan buktinya. Nian, apakah kamu punya tangkapan layar transfer WeChat? Kak, aku yakin sudah transfer. Yakin itu transfer lewat WeChat? Aku yakin. 5 juta per bulan. Semuanya sudah aku transfer ke tangannya. Aku juga tidak tahu rincian tagihannya. Kenapa bisa seperti ini? Kak, jangan-jangan foto ini hasil editan. Benar-benar baru menyerah saat sudah tak ada jalan lagi. Zhong Wei, diam kau. Selama kami ada di sini hari ini, kau tidak boleh menghina Nian lagi. Boleh saja.
Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Nian, kamu tunjukkan tangkapan layar. Transfer WeChat-nya ke kakak. Setelah transfer, semua riwayatnya aku hapus. Dihapus? Berkata bohong terus. Dia sama sekali tidak punya WeChat-ku. Apa? Ini? Ini. Dia saja tidak punya WeChat-ku. Mana mungkin bisa transfer ke aku? Kak ketiga. Aku. Dia? Siapa suruh dia suka ngerjain aku? Aku kan kesel, makanya uangnya nggak aku transfer. Lagi pula, 5 juta sebulan kebanyakan kan? Kamu dapat 10 juta sebulan, kok nggak protes? Nian beda sama kamu. Dia perlu cari guru bagus buat belajar melukis. Dick, sudah bersyukur saja. Biaya les 50.000 per bulan. Asisten rumah tangga mana yang dapat fasilitas kayak gini? Iya. Setongceng nggak ada tuh. Majikan segemuk ini. Bos Zong, kenapa sih ngasih asisten ini kursus mahal begitu? Bos Kian, ini. Soalnya aku anaknya. Dia cuma nggak mau mengaku saja. Diam, Zong Wei. Sudah kau katakan, anak perempuanku cuma Zong Nian. Hanya yang hebat kayak Nian, yang bisa membawa kejayaan keluarga Zong, itulah anakku. Lagian kamu tuh, siapa? Aku ini apa sih? Setidaknya aku juga dianggap orang lain. Hamil selama 10 bulan. Dilahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Wei. Jangan berlagak seperti korban. Keluarga Zong kami toh juga tidak pernah memperlakukanmu buruk, kan? Bahkan jika kamu tidak menerima uang les ini, angpau, tahun baru 600.000 selama 2 tahun ini. Bukankah itu uang? Kalau begitu, maukah kamu bertanya pada Zong Nian? Apakah uang itu ada di tanganku? Aku percaya Nian. Tidak akan tamak akan uang 600.000 darimu itu. Aku tidak akan tamak uang. Uangnya sudah dia pakai untuk beli barang-barang mewah. Kamu mengada-ada. Aku punya bukti. Aduh. Coba lihat ini. Ini adalah catatan Zong Nian tahun 2023 dan catatan belanja tahun baru 2024. Ditambah 300.000 miliknya sendiri. Setiap tahun baru, dia selalu menghabiskan 600.000 untuk beli barang-barang mewah. Ayah, itu benar. Kakak, tidak mungkin. Ini palsu. Zong Nian mau apa? Langsung minta saja pada kami. Minta pada kalian. Keluarga Zong memang sebuah keluarga dan perusahaan yang bagus, tapi belum mencapai tingkat kebebasan finansial untuk membeli barang mewah. Bahkan jika Zong Nian mau, kalian hanya mampu memberi 1-2 barang. Kamu bohong. Keluarga Zong ini hanya terlihat kaya di permukaan saja. Keluarga Zong ini masih ingin menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Bermimpi. Keluarga Zong saya besar dan bisnisnya luas. Hanya 1 barang mewah bukan berarti bisa beli begitu saja. Keluarga Zong kalian benar-benar demi gengsi. Segala macam kata bisa diucapkan. Cukup, Zong Wei. Bagaimana kalau kami tidak memberi uang padamu? Kamu hanya seorang pembantu. Keluarga Zong mau memberi ya? Memberi. Tidak mau memberi ya tidak? Membawa hal ini terus membuat keributan. Apa gunanya? Seorang pembantu bahkan berani naik ke atas kepala majikan. Untuk menyelamatkan muka, ingin menjadikan status pembantu ini ditekan ke kepala saya. Bermimpi, saya bukan pembantu apapun. Silakan lihat. Ini adalah milik saya dan Pak Zong. Hasil tes DNA. Hasil tes DNA. Ini adalah milik saya dan Bapak Zong. Hasil tes DNA. Benar, Bapak Zong. Dia benar-benar putri Anda. Bapak Zong, mengapa Anda tidak mengakuinya? Para hadirin, dia memang adalah putri keluarga Zong. Hilang sejak kecil. Tetapi karena tumbuh di desa, dia tak paham tata krama, ditambah sifatnya buruk, maka kami tak mengumumkan identitasnya. Rupanya kalian merasa gadis itu memalukan, jadi tak mengakuinya. Kalian tak hanya menolaknya, Anda bahkan menjadikan anak angkat ini sebagai buah hati yang dimanja. Dia tak berpendidikan dan berkepribadian buruk. Hari ini malah membuat ulah di sini dengan sikap pantang menyerah, mempermalukan keluarga Zong. Mana ada secuil pun kemiripan dengan putri keluarga Zong? Benar, paman-paman.
Bukan kami tak mengakui dia, melainkan Zhong Wei sungguh terlalu payah. Hadirin sekalian, kami tak bisa mengasuh Wei Wei dengan baik hingga mempermalukan tamu terhormat. Zhong Wei, salahkan dirimu sendiri karena tak cukup hebat. Sampai detik ini, kau masih tak sadar kesalahanmu. Keluarga Zong kalian. Benar-benar keluarga yang aneh. Diam, Zhong Wei. Percaya tidak, akan kau kusir dari keluarga Zong. Wei Wei, cepat minta maaf kepada ayahmu. Minta maaf, mana mungkin. Aku datang hari ini untuk memutuskan hubungan dan membalas dendam. Aku tidak salah. Semuanya, sejak aku masuk, anggota keluarga Zong terus menyerangku. Mereka menyebutku, padahal aku putri kandung, sebagai pembantu. Siapa yang tahan diperlakukan seperti ini? Selama 2 tahun kembali ke keluarga Zong, aku sama sekali tidak pernah menggunakan uang mereka. Kalian tahu tidak? Bagaimana aku bertahan selama ini? Aku memulung. Kerja serabutan, bagi-bagi brosur, hanya untuk bisa makan. Susah payah, aku bertahan hidup. Sekarang kalian malah mengusirku dari keluarga Zong. Gadis ini hidupnya sangat menyedihkan. Tuan Zong, kamu keterlaluan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Keluarga Zong tidak pernah mengurangi makanannya. Ayah? Kapan aku pernah makan di rumah? Dia tidak pernah makan di rumah. Wei Wei selalu pulang sangat malam. Kukira dia sudah makan di sekolah. Makanya tidak menyisakan makanan untuknya. Ibu, kalau saja ibu peduli sedikit, ibu akan tahu keadaan hidupku. Keluarga Zong ini terhadap putri kandungnya sendiri sangat tidak perhatian. Wei Wei, dalam hal ini, ayah dan ibu salah. Aku tidak memaafkan. Apa katamu? Kamu dengan santai berkata salah, lalu aku harus memaafkanmu. Lalu kamu mau bagaimana? Di hadapan semua orang, aku mengaku sebagai putri keluarga Zong dan usir Zong Nian dari keluarga Zong. Lalu, selama bertahun-tahun ini, uang yang dihabiskan untuk Zong Nian jadi rugi 2 kali lipat kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkan keluarga Zong kalian. Sudah, Zong Wei. Jangan keterlaluan. Dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan padaku, apa yang kulakukan tidak ada artinya. Aku tidak mungkin mengusir Nian Nian dari keluarga Zong. Nian Nian akan masuk 10 besar pelukis jenius. Tunggu sebentar lagi. Tunggu panitia mengumumkan Nian Nian sebagai juara. Saat itu, keluarga Zong kami akan mendapat dukungan dana dari grup Shengtian. Sedangkan kamu, apa yang bisa kamu berikan untuk keluarga? Semuanya. Keluarga Zong ini sangat oportunis. Mereka menganggap Zong Nian putri yang berguna, lalu mendukungnya habis-habisan. Menganggap aku tak berguna, lalu menindasku dengan berbagai cara. Keluarga seperti ini tidak pantas bekerja sama dengan kalian. Tampaknya, keluarga Zong kali ini memang bertindak tidak pantas ya. Zong Wei, apa hakmu meminta orang tua memilihmu? Sudah kukatakan, akulah juara hari ini. Inilah haknya. Kamu juaranya. Zong Wei, jangan bercanda. Aku tidak pernah melihatmu melukis. Kamu bilang kamu juaranya. Memang juara. Lagi pula, yang lukisannya dipajang pertama adalah aku. Juara hari ini pasti aku. Kamu cuma peringkat ke-10. Omong kosong. Upacara penghargaan belum dimulai. Bagaimana kamu tahu Nian Nian peringkat ke-10? Itu pun sekarang yang tahu. Peringkatnya hanya ketua grup Shengtian. Yang hadir di sini, tidak ada yang tahu. Kalau kalian tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup, Zong Wei. Belum cukup. Akui aku sebagai putri sejati keluarga Zong, usir Zong Nian dari keluarga Zong, dan minta maaf padaku. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Kalau tidak, mulai sekarang keluarga Zong tidak akan punya tempat di Tongcheng. Zong Wei, kamu pikir kamu siapa? Berani sekali bicaramu. Aku tidak akan meninggalkan Nian Nian. Baik, kalau begitu pilih antara aku atau Zong Nian. Upacara penghargaan yang seharusnya bagus dirusak oleh keluarga Zong kalian. Sampai seperti ini. Maaf, Tuan Qian. Saya akan segera menyelesaikannya. Tuan Zong, bagaimana rencana Bapak menyelesaikan ini? Karena anak durhaka ini memaksaku memilih salah satu, maka akan kukabulkan keinginannya. Ayah, pilih Nian Nian. Nianlah masa depan keluarga kita. Wei Wei, jangan membuat ulah lagi. Cepat minta maaf pada ayahmu. Kita anggap saja tidak ada apa yang terjadi. Kau adalah putri keluarga Zong. Kemewahan dan kekayaan keluarga Zong masih ada bagian untukmu. Sampai sekarang, kau masih merasa ini salahku? Wei Wei, kalau bukan karena kau datang ke sini membuat keributan, mana mungkin keadaan menjadi seperti ini? Tuan Zong, pilihlah. Ayah, pilih Nian. Kenapa? Sulit sekali memilih? Bukannya keluarga Zong jago memilih? Sebelumnya,
Hadirin sekalian, aku dan Zhong Nian diculik bersama. Orang tua kandungku dan kakak-kakak lelakiku memilih Zhong Nian, tapi meninggalkan anak kandung perempuanku di sarang penculik. Direktur Zong, bagaimana bisa kau memperlakukan anak kandungmu sendiri seperti itu? Apa yang ada di pikiran mereka? Lagi pula Zong Wei, kan putri sejati keluarga Zong. Benar. Anak angkat sekali berapapun, masa lebih penting dari anak kandung? Keluarga Zhong kan memang mata duitan, menganggap anak angkat lebih berharga. Direktur Song, bagaimana bisa Anda berkata begitu? Nian sudah tumbuh besar bersama kami. Ikatan emosionalnya sangat dalam. Jadi, ikatan emosional sedalam apapun, masa lebih penting dari ikatan darah? Bukan begitu. Kami sangat menyayangi Wei Wei. Wei Wei, sayang, jangan menyusahkan ayahmu. Cepat akui kesalahan dan minta maaf. Nanti ibu ajak kamu pulang. Akan ibu masak kesukaanmu ya. Ibu, kalau begitu tahukah ibu apa makanan kesukaanku? Kamu bahkan tidak tahu kesukaanku. Apa yang kumakan pun tidak kamu ketahui. Katanya kamu sangat baik padaku. Bahkan mau memaksaku minta maaf. Kamu sepertinya terus-menerus memaksaku untuk minta maaf. Tapi salahku di mana? Jangan-jangan salah memilih kelahiran di hidup ini. Hingga terlahir sebagai putri kandung kalian. Bukan begitu, Wewe. Tapi kalau kamu terus memberontak seperti ini, sama sekali tidak menguntungkan keluarga Zong. Kamu adalah putri keluarga Zong. Keluarga Zong sejahtera, barulah kamu bisa sejahtera. Prinsip ini kenapa kamu tidak mengerti? Lalu, mungkinkah aku juga bisa menjadi putri yang membuatmu bangga? Mana mungkin? Kamu, anak kampung liar, bisa apa kamu? Tidak seperti nian-nian kami, hari ini mungkin akan memuliakan nama keluarga Zong. Kamu sebagai kakaknya seharusnya merasa senang. Prasangka dalam hati manusia sungguh bagai gunung raksasa. Zong Wei, jangan menyusahkan ayah lagi. Ayah, pilih salah satu. Yang kuinginkan adalah di depan semua keluarga memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Zong. Zong Wei, kamu yang memaksaku memilih salah satu. Kalau begitu, aku pilih. Apa yang kalian semua kumpul di sini lakukan? Siapa ini? Dia siapa? Direktur Zong? Dia adalah ketua asosiasi pelukis Tongcheng, ketua asosiasi pelukis. Juri utama kompetisi pelukis berbakat ini. Pak Fu, sudah lama mendengar tentang Anda. Direktur Qian, saya tahu Anda. Apa yang kalian kerumunan lakukan di sini? Direktur grup Sheng Tian akan segera tiba. Dia adalah investor utama, investor kompetisi ini. Kalian jangan melakukan apapun yang sembarangan. Jangan menyinggungnya. Jika tidak, kompetisi pelukis berbakat ini tidak akan ada kelanjutannya lagi. Kami tidak membuat keributan, itu terutama keluarga Direktur Zong yang terus membuat kegaduhan. Maaf Pak Fu, ini karena putri bandelku ini tidak tahu malu. Pak Fu, segera ku selesaikan masalah ini. Wajahnya kenapa terasa sangat familiar? Pak Fu, dia adalah juara acara kali ini. Dia orangnya. Ayah, aku masih menunggu pilihanmu dari dua opsi itu. Memilih satu dari dua apa? Pak Fu, anak perempuan durhaka ini telah memalukan kami di hadapanmu. Zongze, cepat bawa adikmu pergi. Baik. Ayo pergi. Ayah, dia. Zong Wei, dikasih kesempatan malah tidak tahu malu. Dasar tak tahu malu. Ini gara-gara keluarga Zong kalian. Bukan urusanku. Nian. Zong Wei, Kau benar-benar tidak tahu aturan. aku sudah bilang, kalau kau pukul aku akan pukul Zong Nian. Ayah, Aduh, nona kecil. Kenapa kau begitu? Lihatlah acara hari ini. Jangan cari masalah. Kalau ada masalah, bicaralah nanti di rumah. Tuan Qian, aku sudah bilang, tanpa aku, upacara penghargaan ini tidak akan terlaksana. Dia bicara sangat sombong. Apa iya dia benar-benar juaranya? Dia sangat yakin. Mungkin benar. Pak Fu, bisakah Anda berikan komentar untuk kami? Tentang lukisan pertama ini? Maaf, lukisan yang dipajang di sini semuanya adalah 10 besar pelukis jenius. Karya juara pertama dan runner-up ada di sini. Sebagai juri utama kompetisi ini, saya tidak bisa sembarangan berkomentar, tapi lukisan pertama jelas merupakan karya istimewa. Ayah, lihat. Pak Fu sudah bilang, lukisan Yan adalah karya bagus.
Kalau bukan Nian Nian, harus pilih siapa lagi? Zhong Wei, tampaknya hari ini, jika tidak memilih salah satu di antara kamu dan Nian Nian, kamu tidak akan rela. Jadi pilihanmu siapa? Tentu Zhong Nian. Direktur Zong, tak kusangka kau tega meninggalkan anak kandungmu sendiri. Tentu saja saya harus patuh dan menurut. Dan membanggakan keluarga Zong. Direktur Zong, kamu terlalu pragmatis. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Baik. Kalau begitu, berikan aku surat pemutusan hubungan keluarga. Surat pemutusan hubungan keluarga apa? Karena kau sudah memilih Zhong Nian, tentu kau harus memberiku surat pemutusan hubungan keluarga. Mulai sekarang, aku, Zhong Wei, tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Zong. Mulai hari ini, kita berpisah jalan. Tidak perlu saling mengenal lagi. Wei, jangan seperti ini. Bu, jangan pedulikan dia. Dia sendiri yang cari masalah. Zhong Wei, apakah harus membuat keributan? Sampai sejauh ini baru puas. Tidak, dari awal sampai akhir, kalianlah yang salah. Baik. Sudah, jangan bicara lagi, Zhong Wei. Pokoknya jangan menyesal nanti. Memutuskan hubungan denganku. Di depan keluarga-keluarga terhormat, kalian tidak akan punya kesempatan untuk menyesal nantinya. Zhong Wei, kenapa kau tertawa? Kakek Fu sudah mengatakan kalau Nian Nianlah sang juaranya. Kapan aku pernah bilang lukisan pertama itu juara? Jangan asal bicara. Saya hanya bicara soal lukisan pertama. Itu adalah karya kelas atas. Peserta yang ikut lomba, semuanya adalah 10 besar nasional. Sebagai 10 besar, semua karyanya istimewa. Tak ada satu pun karya asal-asalan. Nian Nian bukan juaranya. Kalau begitu, jangan buru-buru. Masih ada 3 menit. Direktur grup Sheng Tian sudah tiba. Hasilnya akan segera diumumkan. Lalu, apakah putri saya Zhong Nian masih punya harapan? 10 lukisan di panggung itu, semuanya berpeluang menjadi juara. Awalnya putrimu akan jadi juara. Tapi kau malah memutus hubungan. Wakil grup Sheng Tian sudah datang. Perwakilan grup Sheng Tian tiba. Benar-benar datang. Ini siapa lagi? Tuan Zhou. Siapa Tuan Zhou? Direktur Zong, rupanya kau terlalu nyaman di level menengah. Orang tingkat tinggi seperti ini tak kau kenal. Tuan Zhou ini adalah wakil grup Sheng Tian. Manajer rumah tangga keluarga Bo. Cuma manajer rumah tangga biasa. Pantaskah kita menjilat seperti ini? Diam. Pak Zong, jangan salahkan saya nanti. Saya sudah memperingatkan Anda. Grup Sheng Tian adalah keluarga terbesar di Tongcheng. Mereka bahkan mengepalai 4 keluarga besar. Kapitalisasi pasar ketiga keluarga ini digabungkan masih kalah dari grup Sheng Tian. Sungguh hebat. Terima kasih atas peringatannya, Pak Kia. Pak Fu, hari ini saya merepotkan Pak Fu. Jangan sungkan. Grup Sheng Tian telah menyeleksi dan melatih bakat untuk dunia seni kita. Seleksi dan pelatihan bakat, saya malah sangat senang. Di mana Direktur Bo, bukankah dia malam ini juga akan menghadiri upacara penghargaan? Direktur Bo akan tiba sebentar lagi. Sudah waktunya, Pak Zhu. Silakan naik panggung dan sampaikan beberapa patah kata. Silakan Pak Fu. Silakan. Acaranya akan dimulai. Mari kita ke sana. Ayah, orang tadi sungguh berwibawa. Inikah wujud grup Sheng Tian? Bahkan seorang manajer kecil punya pengaruh dan kekuasaan sebesar itu. Kalau Nian Nian benar-benar menang dan keluarga Zong mendapat pendanaan grup Sheng Tian, bukankah semua keluarga terkemuka di sini akan memandang tinggi keluarga kita? Pasti. Putriku, Nian Nian pasti akan menjadi juara hari ini. Bahkan jika dia juara, grup Sheng Tian tetap tak mungkin mendanai keluarga Zong. Apalagi, dia masih peringkat ke-10 dari bawah. Zhong Wei, bisakah kamu menutup mulut kotormu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalian tidak percaya lagi. Ayah, ibu, lihat kakak. Jangan ikut campur. Keluarga Zong kalian, baru saja dengan aku, Zong Wei, di hadapan banyak orang, telah memutuskan hubungan keluarga di depan semua keluarga. Sayangnya, kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian lewatkan. Melewatkan apa? Masa kita masih melewatkan juara sepertimu? Juara apa lagi? Yang terlewatkan adalah kemakmuran keluarga Zong kalian. Zhong Wei, kamu jangan mengada-ada di sini. Tidak percaya ya? Kalau begitu nanti, kalian harus bisa menerima kebenaran. Kebenaran apa? Sudah kubilang, aku juara. Kalian tidak percaya. Inikah yang kau sebut kebenaran? Kalau kamu benar-benar bisa melukis, aku akan bersujud dan mengakui kesalahan di depanmu. Baiklah. Kalau begitu, aku menunggu. Boleh. Aku ini pria sejati. Sekali berbicara, tak dapat ditarik lagi. Ayah,
Ibu, apakah Wei Wei bermasalah kejiwaannya? Sejak keluar dari sarang penculik itu, dia terus tidak normal. Wei Wei, Kau kenapa sebenarnya? Saya yakin semua sudah tahu. Penyelenggaraan kompetisi lukisan ini adalah oleh grup Shengtian kami, mantan direktur utama, Direktur Bo, yang didirikan dengan sepenuh hati. 9 kontestan yang lolos akan bergabung dengan grup Shengtian dan akan dibina secara intensif oleh grup. Sedangkan keluarga di belakang sang juara juga akan dibantu oleh grup Shengtian kami dengan dukungan penuh, membuatnya menjadi Tongcheng, salah satu dari 4 keluarga besar. Saya percaya semua sangat menantikan hasilnya. Direktur Zhou, jika di belakang sang juara tidak ada perusahaan keluarga, tidak semua peserta yang ikut kompetisi, semuanya berasal dari keluarga kaya raya. Benar. Jika keluarga di belakang juara tidak bergerak di bidang bisnis atau menjalankan perusahaan, atau dia sendirian saja, hadiah apa yang harus diberikan? Pertanyaan itu sangat bagus. Wei Zong sepertinya dengan keluarga Zong sudah berhasil memutuskan hubungan, kan? Jika di belakang juara tidak ada keluarga, maka juara akan diberi hadiah 30 juta. 30 juta? Ayah, ini kan keluarga Zong kita, pendapatan setahun. Direktur Zong, tak kira pendapatan kalian payah sekali. Kukira ada beberapa miliar. Keluarga Zong sedang dalam tahap berkembang. Masa depan menjanjikan. Masa depan menjanjikan. Betul. Apalagi nian-nian kita sangat mungkin kali ini menjadi juara pelukis berbakat. Saya yakin itu. Hasilnya belum keluar. Baiklah, selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Pak Fu kita naik ke panggung untuk mengumumkan. Ke-10 lukisan ini yang merepresentasikan karya terbaik para pemuda paling berbakat senasional. Pasti kalian semua sudah dengar, kan? Saya akan umumkan dari peringkat ke-10 ke atas. Nian-nian, jangan khawatir. Juara pasti kamu. Kakak ketiga, jangan meninggikanku begitu. Bagaimana kalau jatuh nanti? Nian-nian, Mama percaya padamu. Peringkat ke-10. Peringkat ke-10, Zhong Nian. Peringkat ke-10, Zhong Nian. Bagaimana mungkin? Nian-nian bukan juara. Zhong Nian peringkat ke-10. 9 kontestan yang lolos akan bergabung dengan grup Shengtian. Mereka akan mendapat pelatihan intensif dari grup. Kalau begitu, peringkat ke-10. Bahkan untuk bergabung dengan grup Shengtian saja tidak memenuhi syarat. Peringkat ke-10, bukankah dia hanya peserta pendamping? Benar, Pak Fu? Pasti ada kesalahan. Lukisan Nian-nian. Saya peringkat pertama. Bagaimana mungkin peringkat ke-10? Daftar ini diberikan kepada saya oleh grup Shengtian. Sudah saya katakan kan? Dia peringkat ke-10. Jangan bermimpi. Dia hanyalah peringkat ke-10. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Daftar pemenang hanya ketujuh Tuan Fu. Dan investor kali ini, serta direktur grup Shengtian yang tahu. Bagaimana dia mungkin tahu? Gadis kecil ini sebenarnya menyembunyikan rahasia apa? Mungkinkah dia benar-benar juaranya? Tapi kalau dia benar juaranya, mana mungkin dia tahu peringkatnya sendiri? Dan peringkat Nian-nian? Dia tidak mungkin tahu. Pasti dia cuma bicara emosi, sekadar menebak. Ayah, pasti dia cuma nebak. Direktur Zong, sudah ribut semalaman. Keluarga Zong cuma peserta pendamping. Dengan gegap gempita putus hubungan, memilih anak angkat, ujung-ujungnya cuma pendamping. Direktur Zong, boleh saya tanya? Bagaimana perasaan Anda? Lalu kenapa? Bisa terpilih di peringkat 10. Sudah prestasi bagus. Betul. Lagi pula, nian-nian kami sudah cukup hebat. Pak Zhu, saya punya pertanyaan. Silakan. Ada 10 kandidat yang masuk. Mengapa grup Shengtian hanya menerima 9 teratas? Ada 10 nominasi. Kenapa Shengtian Group hanya menerima 9 teratas? Betul. Ini semua karena kalian sudah menghina Direktur W kami. Ini adalah keputusan Direktur Utama baru kami. Kami juga tidak bisa menduga alasannya. Pak Fu, lanjutkan pengumuman daftarnya. Peringkat ke-9 dari kota A, Fukeng. Ke-8, Jiang Yanhe. Ke-4, Shu Xinwan. Sekarang sudah diumumkan.
6 pemenang. Sesuai dengan lukisan di atas, diurutkan dari tertinggi ke terendah. Posisi terakhir berarti peringkat pertama. Posisi terakhir adalah juara malam ini. Tekstur lukisan ini sangat jelas. Lukisannya seperti asli. Wah, orang di atas ini sangat kecil, tapi bisa dilukis dengan sangat detail. Pantas menjadi juara. Saya benar-benar tidak sabar ingin tahu siapa juaranya. Juara? Jangan-jangan benar kamu? Juara? Benarkah itu kau? Ternyata memang kau, Pak Jian. Selama 2 tahun ini, aku tak pernah melihatnya melukis. Tidak. Aku yakin itu dia. Wah, percayalah pada Pak Kian. Pak Kian ini licik dan berpengalaman, pasti tidak salah lihat. Jika Zhong Wei benar-benar juaranya, keluarga Zhong pasti naik darah. Benar. Tidak mungkin. Siapapun bisa, tapi bukan dia. Lagi pula sekarang sudah pasti bukan kau. Saya umumkan peringkat pertama. Juara memiliki banyak pengalaman memenangkan penghargaan, memenangi kejuaraan nasional ke-9, juara kompetisi melukis. Juga pernah memenangi kompetisi ke-4 di Prancis, meraih gelar juara lomba melukis. Lebih lagi, dalam kompetisi melukis pemuda global, memenangi gelar juara. Wah, hebat sekali. Dialah dari Tongcheng, Zhong Wei. Dia itu Zhong Wei. Zhong Wei, bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin dia. Apakah tidak baik kalau dia putrimu? Oh ya? Baru saja kalian memutuskan hubungan keluarga. Kakak, kamu bisa melukis? Zhong Wei, bukan Wei Wei. Kapan kamu belajar melukis? Sejak aku hilang, aku terus belajar melukis. Berarti sudah 13 tahun. Wei, mengapa kamu tidak pernah memberitahu ibu? Aku pernah mengatakannya. Kalian tidak percaya. Wei, kamu baru pulang. Ayah, ibu, dan kakak-kakakmu belum terlalu mengenalmu. Apa saja bakat senimu? Tentu saja, tidak bisa pun tidak apa-apa. Ibu hanya bertanya. Ibu, aku belajar melukis. Melukis? Melukis itu bagus. Adikmu juga belajar melukis. Anak kampung liar. Apa gunanya belajar? Tidak seperti Nian. Dia profesional Mengikuti berbagai kompetisi nasional. dan memenangkan banyak penghargaan. Wei, kalau kamu mau belajar, bisa minta Nian mengajarimu. Kukira kamu hanya belajar untuk main-main. Wei, kami tidak tahu. Kamu ternyata sehebat ini. Benar, Wei. Kami tidak tahu. Maaf ya. Wei, ayah yang salah padamu. Pak Zhong, kecepatanmu mengubah sikap sangat mengejutkan. Pak Kian, ini urusan keluarga kami. Wei, meskipun kita bertengkar, kau tetap anggota keluarga Zhong. Kau harus membela kepentingan keluarga Zhong. Jika ada keluhan, bicaralah di rumah. Apa yang ingin kau lakukan? Ayah setuju apapun itu. Benar, Kak. Utamakan kepentingan keluarga Zhong. Kalau bukan demi keluarga Zhong, siapa yang akan merendahkan diri di sini? Kapan kalian pernah menganggapku bagian dari keluarga Zhong? Nona Zhong, bekas luka di lehermu ini, bagaimana ceritanya? Nona Zhong, Bekas luka di lehermu ini bagaimana bisa? Tuan Zhu, piala ini. Tuan Fo, jangan buru-buru, tunggu sebentar lagi. Sekarang adalah saatnya Nona besar kita bertanggung jawab. Nona Zhong, kenapa ada bekas luka di tubuhmu? Bekas luka di tubuhku? Tidak hanya segini. Ini banyak sekali. Ya ampun, jangan-jangan ini bekas pukulan keluarga Zhong di tubuh gadis kecil ini, semuanya bekas luka dan luka. Kasihan sekali gadis kecil ini. Bekas luka-lukaku ini, semua didapat saat diculik,
dianiaya oleh para penculik. Ini perbuatan para penculik. Apa hubungannya dengan keluarga Zong kami? Semuanya, aku dan Zhong Nian saat diculik bersama, seperti yang kusebutkan tadi, saat itu keluarga Zhong datang membawa uang tebusan, memilih Zhong Nian, lalu meninggalkan aku yang terluka parah dan nyaris tewas di sana. Nian juga dipukuli. Dan lagi, kondisi Nian sangat kritis. Kami terpaksa memilih dia. Kalian dari awal memang tidak pernah berpikir untuk memilih aku. Baik, jika kamu menganggap hal ini adalah kesalahan keluarga Zong, maka aku sebagai ayah akan meminta maaf kepadamu. Maaf, puas? Tuan Zong, nada bicaramu ini. Kenapa kau masih belum menyadari kesalahanmu sendiri? Aku sebagai ayah sudah minta maaf kepadanya. Dia maunya apa lagi? Jika inilah yang kau sebut permintaan maaf, maka aku tidak menerima dan tidak memaafkan. Zong Wei, cukup sudah. Ayah, Wewe, bagaimanapun juga, kita adalah satu keluarga. Darah itu lebih kental daripada air. Sudah sampai sekarang, kami sudah menyadari kesalahan kami. Percayalah, kedepannya ayah ibu dan kakak-kakakmu pasti akan memberimu ganti rugi. Benar? Tidak cukup. Buru-buru apa? Kebenaran hari ini belum terungkap sama sekali. Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Barusan kamu bilang kondisinya kritis. Wewe, ini benar. Luka Nian, kami saksikan sendiri. Kalau lukanya parah, kenapa kalian tidak bawa dia ke rumah sakit? Malahan merayakan ulang tahun di rumah. Nona Zong, ulang tahun apa? Waktu itu aku masih diserang penculik. Hidup mati tak pasti. Tapi mereka di rumah sedang merayakan ulang tahun. Zong Jian, masuk akal kau jadi ayah seperti ini? Kami sudah melapor ke polisi, tidak mengabaikannya. Hanya saja saat itu, kebetulan ulang tahun Nian. 1 tahun cuma sekali ulang tahun. Kami sudah lapor polisi dan tidak ada kegiatan. Barulah kami rayakan untuknya. Di dunia ini mana ada ayah sembrono sepertimu? Kurasa bukan sembrono. Mungkin memang tak peduli pada anak ini. Mana ada ayah di dunia yang tak sayang anak kandungnya sendiri? Dia putriku. Tentu aku menyayanginya. Menyayangiku? Kalau begitu, hari ini kita bahas satu persatu sampai tuntas. Membicarakan apa? 2 tahun lalu, aku baru kembali ke keluarga Zong. Aku demam tinggi. Apa yang kamu lakukan? Ayah, Ayah, sepertinya aku demam. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Dia demam. Baik, aku akan mengantarmu. ayah, ada urusan mendadak di sekolah. Antarkan aku ke sekolah dulu ya. Baik. Wei, minum obat penurun panas dulu. Saat itu kamu diculik oleh Zhong Nian. Sedangkan aku sedang demam. Demamnya membuatku linglung. Aku tertidur di sofa selama beberapa jam. Saat aku bangun, aku menghabiskan semua tenagaku untuk menelpon nomor gawat darurat rumah sakit. Maafkan ayah, Wei. Ayah tidak tahu. Wei, ayahmu tidak bermaksud begitu. Dia tidak tahu kondisimu separah itu. Kalau begitu, Ibu, saat itu apa yang Ibu lakukan? Aku ada urusan apa lagi di sini? Ambulans. Kamu bilang ambulans? Ibu, tetap saja ibu yang paling bijaksana. Kalian ini. Adik perempuan kalian, kenapa tidur di sini? Siapa yang tahu? Biarin saja dia. Tapi, Wei sepertinya terlihat tidak baik-baik saja. Bu, harus pergi. Kalau tidak, kita tidak akan sempat. Ulang tahun ke 80 kakek. Kakak, ini ulang tahun ke 80 kakek tidak mengajak Wewe tidak baik kan? Aduh, kalau kita membawanya, hanya akan merebut perhatian Nian. Nian akan marah. Ambulans. Kami tidak menelepon darurat. Bu, ayo pergi. Ayo, pergi.
Waktu itu aku hampir mati. Aku masih menelepon kakak angkatku, baru bisa diselamatkan. Wewe, ibu tidak sengaja. Hal-hal serupa. Tidak cuma ini satu-satunya. Apalagi yang pernah ibu lakukan? Tidak terhitung banyaknya. Bahkan saat sekolah mengadakan rapat orang tua, kalian sengaja membuat sekolah mengira kalau Zhong Nianlah satu-satunya putri keluarga Zhong. Makanya, tidak pernah sekalipun datang ke rapatku. Mereka bilang, aku ini anak yatim. Wei, maafkan kami. Selama ini kakak dan orang tua kurang memperhatikanmu. Tapi Nian kan tumbuh besar di dekat kami. Dia sudah punya ikatan 20 tahun dengan kami. Makanya tanpa sengaja kami mengabaikanmu. Benar. Wei, Nian juga menyayangimu. Kakak? Dia menyayangiku? Kalau saja keluarga Zhong memperlakukanku dengan baik, kalau dia benar-benar adik yang baik, aku tidak akan sampai menolak mengakui kalian. Dia malah diam-diam terus menganiaya aku. Luka di punggungku, itu ulahnya. Nian, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, aku tidak. Untuk hal ini kamu bisa membohongi. Tapi bagaimana dengan penculiknya? Penculik apa? Di tubuhnya tidak ada luka. Bagaimana mungkin? Luka Nian sangat parah. Di tubuhnya sama sekali tidak ada luka. Karena perampok, dialah yang menyuap mereka. Dia berpakaian sangat cantik. Dari penampilannya, tidak terlihat seperti terluka. Ya. Tidak, Ayah. Lukaku ada di pinggang dan perut. Tampaknya dia tidak akan menyerah sampai melihat bukti. Pak Zhou, mengapa Anda berbicara seperti itu? Tenang, sekarang belum waktunya membongkar. Waktunya untuk identitas Putri Sulung. Tidak apa-apa, saya pernah belajar psikologi. Apakah dia mengatakannya atau tidak, aku bisa tahu sekilas. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini rekaman dari perampok untukku. Ini uang muka. Setelah berhasil, 2 juta. Aku akan membayar tanpa kurang sepeser pun mentransfer ke rekeningmu. Nona Zhong, kau bahkan menyakiti kakakmu sendiri. Betapa jahatnya hatimu. Dia bukan. Akulah keluarga Zhong, putri satu-satunya. Ini benar-benar suara Nian. Zhong Nian, kamu! Beraninya kau mencoba membunuh kakakmu sendiri. Nian, bagaimana bisa kau melakukan ini? Wei, Nian tidak sengaja. Dia sudah membuatku seperti ini. Kamu masih bilang dia tidak sengaja? Kakak, aku hanya takut kau merebut ayah dan ibu. Dan juga kasih sayang kakak laki-laki. Aku tidak bisa membaginya. Sampai saat ini, mereka masih mengira kau tidak sengaja. Wei, kumohon. Janganlah terus menyalahkan Nian. Dia sudah melanggar hukum. Hukum akan menghukumnya. Ibu, aku tidak mau masuk penjara. Mari kita sambut juaranya, Zhong Wei. Naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Wei. Ibu, kumohon. Jangan biarkan dia masuk penjara. Kau akan menghancurkan hidupnya. Akulah yang menghancurkan hidupnya. Kau mengirimnya ke penjara? Bukankah itu menghancurkan hidupnya? Lalu bagaimana dengan hidupku? Kalau aku tidak berhasil kabur dari sarang penjahat itu. Lalu bagaimana dengan hidupku? Wei, maafkan ibu. Ini salah ibu. Ibu mohon padamu. Lepaskan Nian. Dengan status apa kau memohon padaku sekarang? Apa? Siapa kau ini? Mengapa aku harus mempertimbangkan permintaanmu untuk membebaskan Zhong Nian? Aku ini ibumu. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhong barusan. Wei, itu salah ayah. Wei, dalam keluarga tidak ada dendam semalaman. Zhong Wei, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Aku ingin berterima kasih kepada ayah dan ibuku. Hei, ayah, lihat. Zhong Wei masih berterima kasih kepada kita di sini. Dia tidak menyalahkan kita.
Sudah kukatakan, mana mungkin Wei Wei benar-benar menyalahkan kita? Terima kasih, karena 13 tahun lalu mereka kehilangan aku. Kalau tidak, aku takkan sampai di keluarga baru. Di keluarga baru ini, kakak mendukungku sepenuhnya belajar melukis. Juga terima kasih pada mereka yang selama 2 tahun ini tidak memberikanku sedikit pun perhatian. Terima kasih juga karena hari ini mereka memilih Zhongnian. Kalau tidak, aku takkan tegas memutuskan hubungan keluarga. Wei Wei, Aku paling berterima kasih pada diriku sendiri. Meski bertahun-tahun hidup sulit, meski tak ada kasih sayang dari orang tua kandung dan kakak-kakak kandung, saya juga bisa selangkah demi selangkah berjuang sampai hari ini. Nona Zong, boleh aku tanya, apakah Anda akan menggunakan hak Anda? Nona Zong, Paman Fu meminta Anda memilih. Apakah akan mengizinkan grup Sheng Tian mendukung keluarga Zong? Wei Wei, ingatlah bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Zong. Kalau lewatkan kesempatan ini takkan ada lagi. Jangan bertindak gegabah. Wei, iya, kami kakak-kakakmu salah. Jangan jadikan masa depan keluarga Zong Sebagai bahan gegabah. Kamu ini! Aku sendirian. Mana ada keluarga? Saya memilih. Saya melepaskan hak untuk menjalankan hak tersebut. Gadis kurang ajar ini. Apakah dia tahu? Apa yang dilepas? Apa itu? jangan marah. Tahun baik kita masih punya 30 juta. Benar. Selain itu, saya akan menyumbangkan hadiah 30 juta. Dana ini akan digunakan untuk mendukung para pelukis yang kesulitan ekonomi. Apa? Zong Wei, kamu gila? Apakah dia paham kejayaan bersama? prinsip kerugian bersama. Pengumuman peringkat telah selesai. Selanjutnya, Direktur Utama kami akan menyampaikan beberapa kata untuk kita semua. Konon Direktur Utama Grup Sheng Tian adalah seorang wanita muda. Kami belum pernah melihatnya. Bagaimanapun juga, dia adalah masa depan Grup Sheng Tian. Benar, di usia muda sudah memegang kendali besar. Di mana dia? Hadirin sekalian, Saya adalah Direktur Utama yang baru dilantik dari grup Sheng Tian, Zhong Wei. Wei. Ini ibu. Ibu. Dan juga ayah. dan juga kakak. Surat pemutusan hubungan ini telah ditandatangani oleh keluarga Zhongmu di hadapan seluruh anggota keluarga secara langsung. Wei Wei, ayah sedang tidak waras saat itu. Semuanya sudah jelas. Sejak saat ini, Zhong Wei dan keluarga Zhongmu tak ada hubungan apapun lagi. Hari ini, semua keluarga besar juga telah melihat wajah aslimu. Di masa depan, tak akan ada kerja sama lagi dengan keluarga Zhongmu. Wei Wei, keluarga Zongmu juga adalah rumahmu. Keluarga Zhongmu? Bukankah itu rumah Zhongnian? Minggir. Wei Wei, Wei. Bu, tenang saja. Wewe baik hati. Dia tak akan mengabaikan kita. Wewe, Presiden Zhong, tak kusangka ya. Putrimu sendiri ternyata adalah Direktur Utama baru grup Sheng Tian. Bu, Cepat panggil ambulans. Direktur Wei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Laporkan ke polisi. Zhongnian harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Bagaimana mungkin Zhong Wei menjadi Direktur Utama grup Sheng Tian? Kakak, ayah, ibu, katakan sesuatu. Sekarang Wewe sangat kesal dengan keluarga kita. Dia tidak akan mudah memaafkan kita. ini semua salahmu, anak nakal. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Zong Wei bermusuhan dengan kita sampai seperti ini? Akibatnya, keluarga Zhong kehilangan dukungan dari grup Sheng Tian. Dan diremehkan oleh semua keluarga besar. Ayah, aku hanya takut kakak merebut kasih sayangku. Zhongnian, apakah kami tidak baik padamu? Bahkan setelah Wei kembali ke keluarga Zhong, kami tetap selalu membelamu dalam segala hal. Kami khawatir kamu merasa tidak adil. Lagi pula, mengapa kau mainkan drama Sandera pilihan dua arah itu? Kau memaksa Wei pergi dari rumah ini. Apa kau tahu apa yang akan dihadapi keluarga Zhong selanjutnya? Apa? Keluarga Zhang dan keluarga Li Akan membatalkan kontrak dengan keluarga Zong kita. Ini semua ulahmu.
geser untuk menjawab. Maksudmu sekarang semua keluarga di Tongcheng ingin memutuskan kerjasama dengan keluarga Zong? Apa? Baik, aku mengerti. Aku akan segera mencari cara. Asisten Qi, tenangkan mereka dulu. Bilang saja bahawa Zong Wei toh, putri kandung keluarga Zong. Mana mungkin dia benar-benar marah? Dia akan segera berbaikan dengan keluarga Zong. Jika Zong Wei tidak melunak, keluarga Zong kita benar-benar hancur. Bagaimana kalau aku membujuk Mimi? Dia saja tidak mau menemui kita. Mau membujuk di mana? Ayah, kakak tidak punya belas kasihan pada kita. Jangan salahkan kami balas dendam padanya. Ayah, Sampai sekarang, kamu masih belum mau membiarkan kakakmu? Zong Nian, betapa jahatnya pikiranmu. ayah, ibu, aku tidak bermaksud begitu. Nian, lanjutkan. Kakak adalah putri keluarga Zong, tapi meninggalkan keluarga Zong begitu saja. Bocorkan hal ini ke media. Biarkan media memberi tekanan pada kakak. Untuk melindungi reputasi grup Shengtian, kakak pasti akan berdamai dengan keluarga Zong. Apa ini mungkin? Ayah, ini mungkin. CEO Wei, Inilah yang melahirkanku dan membesarkanku, bahkan memaksaku seperti ini. CEO Wei, bagaimana kita harus melawan? Berani-beraninya menyebutku dingin dan tak berperasaan. Kalau begitu, buktikan saja. Ayah, Ibu, Selesai. Semuanya berakhir. Apa yang berakhir? Wei Wei turun tangan sendiri. Dia menggunakan grup Shengtian untuk menghancurkan keluarga Zong kita. Grup Shengtian menghancurkan keluarga Zong? Lalu, apa jalan keluar kita? Dalam hitungan jam, keluarga Zong kita akan bangkrut. Apa karena kita melibatkan media? Hingga membuat Wei Wei marah? Ya, pasti begitu. Ayah, kenapa kakak bisa begitu kejam dan tak berperasaan? Ini semua ide Anda. Aku juga ingin keluarga Zong baik-baik saja. Mama, Kami polisi. Siapa Zong Nian itu? Kau dicurigai menyewa pembunuh. Ikut kami kembali ke kantor polisi. Terima investigasi. ayah ibu, jangan biarkan Nian-Nian masuk penjara. Ayah, Nian itu kan anak yang kita besarkan. Sekarang keluarga kita sendiri sudah kacau balau. Mana sempat mengurus dia? Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Tolong selamatkan Nian-Nian. Kalian yang paling menyayangi Nian-Nian. Bukan kami tidak mau menolongmu. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nian, kau sudah berbuat salah. Maka kau harus menanggung akibatnya. Ayah, ibu, ini harus bagaimana? Apa yang bisa kulakukan? Ayah, 2 tahun belakangan ini, neneknya anak cukup baik pada Wei Wei. Wei Wei juga suka pada nenek ini. Kalau tidak, bagaimana kalau pakai nama nenek untuk menipu Wei Wei pulang ke rumah lama, suruh nenek membujuk Wei Wei? Sekarang cuma cara ini yang tersisa. Mengapa Zong Jian dan yang lainnya belum datang? Anak-anak sibuk dengan urusan perusahaan. Akan datang agak terlambat. Katanya mau datang, tapi malah terlambat. Anak yang durhaka itu juga begitu. Menganggap seorang anak angkat sebagai permata yang berharga. Mengabaikan putri kandungnya sendiri. Kasihan sekali Wei Wei kami. Waktu kecil di luar sana, dia menderita begitu banyak. Bagaimana kalau kamu bicara dengan Zong Jian? Biarkan kami yang mengasuh Wei Wei. Boleh tidak? Wei Wei tinggal bersama orang tuanya. Lebih baik daripada tinggal bersama kami orang tua. Kakek nenek, Wei Wei sangat merindukan kalian. Ah, Wei Wei,
Sini duduk-duduk. Dasar kamu anak ini. Untuk apa kamu pulang? Kamu bilang kamu sudah berapa lama tidak pulang menengok kami? Ah, kakek. Aku kan sibuk dengan sekolah. Lagi pula, nenek baru saja menelepon aku. Bukankah aku langsung pulang setelah itu? Kakek, aku sangat merindukan kalian. Kenapa ayahmu menyuruhku meneleponmu untuk pulang? Iya, aneh sekali. Kakek dan nenek sudah tua, lebih baik mereka tidak tahu tentang putus hubunganku dengan keluarga Zong. Tapi keluarga Zong menyuruhku pulang ke rumah kakek nenek. Mungkin ingin meminta kakek membujukku untuk memaafkan keluarga Zong. Kakek, aku juga membawakan hadiah untuk kalian. Wei Wei, dari mana kamu dapat uang untuk membeli hadiah? Istriku akan memberikan uangnya ke Wei Wei. Baik, Wei Wei, lain kali kamu pulang, cukup dirimu yang kembali saja. Jangan lagi menghabiskan uang untuk membeli hadiah. Kakek, ini tidak berharga. Ini hanya bentuk bakti kecil dari Wei Wei. Wei Wei, ini siapa? Dia adalah supir yang ayah atur untukku. Maaf merepotkanmu, Paman Zong. Ayahmu yang mengaturnya untukmu. Kapan dia bersikap baik seperti itu kepadamu? Kakek, orang memang bisa berubah. Berubah? Jadi Kera tetap makan kacang. aduh, sudahlah. Terus-menerus memarahi ayahnya di depan anak. Anak itu juga jadi serba salah. Wewe, nanti nenek masakan hidangan kesukaanmu. Masakan nenek, semuanya suka. Wei Wei, Pak Zhu, Zongjian, kapan kau pernah begitu sopan kepada orang? ayah, bukankah aku selalu seperti ini? Ayah, ini semua hadiah yang kubelikan untukmu. Oh, Ini suplemen kesehatan. loh. Matahari terbit dari barat. Masih ingat membelikan hadiah untukku. Ayah, apa maksudmu mengatakan itu? Benar, kek. Ini semua adalah ayah dan ibu dengan hati-hati memilih hadiah untukmu dan nenek. Bunda, hari ini benar-benar aneh. Sudahlah, anak-anak membelikan hadiah untukmu, itu niat baik mereka. Aku akan memasak untuk kalian. Neh, biar aku bantu. Wei Wei, kamu tinggal di sini. Temani aku dan kakekmu mengobrol. Kamu kenapa hari ini? Sebelumnya, bukankah kamu tidak tahan melihat Wei Wei berkeliaran di depanmu? Hari ini kenapa tidak melihat anak angkat kalian itu? Benar. Kalian sebelumnya kemana-mana. Selalu membawanya ke depan, bukan? Ibu, jangan sebut dia. Wei Wei adalah putri kandung saya. Pak Tua? Hari ini matahari benar-benar terbit dari barat. Saya pergi masak. Kalian ngobrol dulu. Ibu, kalau begitu saya bantu ibu. Kalau begitu, saya duduk. Wewe, kamu duduk. Aneh. Kenapa hari ini kalian tiba-tiba datang ke rumah saya? Kami dan Wei Wei punya sedikit masalah. Masalah apa? Kamu mengganggu Wei Wei lagi? Ayah, kami mana berani. Apa sebenarnya konfliknya? Wei Wei tidak ingin memberitahu kakek tentang pemutusan hubungan keluarga kita. Tidak apa-apa. Ayah hanya ingin seluruh keluarga sudah lama tidak berkumpul. Ayah, ke depannya kita harus sering berkumpul. Kalau tidak, lama-lama jadi renggang. Setuju kan, Wei Wei? Sebelumnya aku tidak melihatmu. Begitu mementingkan ikatan darah. Sebelumnya salah aku. Ayah! Kakek, apel ini sepertinya bagus. Manis sekali, manis sekali. Cobalah. Ayah kupas untukmu. Terima kasih. Tapi, saya tidak biasa merepotkan orang lain. Kita adalah satu keluarga. Bagaimana bisa disebut orang luar? Sebelumnya karena urusan Nian-Nian, membuat jarak antara kita sebagai saudara. Tapi jangan khawatir, ke depan.
ayah dan ibu serta para kakak pasti akan menggantimu. Ya. Apakah ini kompensasi untukku atau ada maksud lain? Wei Wei, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak apa-apa, kakek. Mungkin hanya karena ayah, ibu, dan para kakak merasa dulu bersikap terlalu buruk padaku. Sekarang mereka ingin lebih baik padaku. Ini hal bagus, Wei Wei. Benar, hal yang bagus. Bagaimana kalian tiba-tiba menemukan hati nurani? Sebelumnya semua ini salah kami. Kakek, tolong nasihati Wei Wei. Apa yang harus kunasihati pada Wei Wei? Wei Wei ingin memutuskan hubungan dengan keluarga kita. Diam. Kenapa kau bicara sembarangan? Tunggu. Jadi hari ini kalian pura-pura baik tapi ada udang di balik batu. Wei Wei, sebenarnya apa yang terjadi? Kakek, benar-benar tidak ada. Jangan bilang tidak. Jika bukan karena hal besar terjadi, kau tak akan mau memutuskan hubungan dengan keluarga Zong. Cepat katakan, apa yang kalian lakukan pada Wei Wei? Apa karena Zong Nian lagi? Sudah kuduga, dia memang biang masalah. Kakek, Nian masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Sampai sekarang masih membela adik angkat itu. Aku tidak, kakek. Tidak. Lekas ceritakan, apa yang kalian lakukan pada Wei Wei? Zong Jian, apa yang kau lakukan ini masih pantas disebut perbuatan manusia. Wei Wei mengalir darah yang sama dengan darah kita. Apa sih Zong Nian itu? Kau sungguh tak bisa membedakan keluarga dekat dan jauh. Ayah, aku salah. Kami yang bersalah kepada Wei Wei. Salah. Kalian masih tahu salah? Kalau Wei Wei tidak menjadi juara, tidak menjadi CEO grup Shengtian, masihkah kalian tahu salah? Kalian tahu bersalah? Itu karena kepentingan kalian terganggu. Awalnya kami juga tidak tahu. Wei Wei adalah CEO grup Shengtian. Kalau saja kami tahu, Wei Wei adalah CEO grup Shengtian, maka kami adalah kakak dari CEO. Pasti kami akan memperlakukan Wei Wei dengan baik. Kau benar-benar mau membuatku mati marah. Memang begitu kok, kakek. Saat kami pertama kali menjemput Wei Wei, dia dan kakak angkatnya tinggal di gedung layak itu. Mana kami tahu kakak angkatnya itu adalah CEO grup Shengtian. Kubunuh kau, bocah kurang ajar. Kakek, usia Aze masih kecil, belum mengerti. Kecil? Masa lebih muda dari Wei Wei? Kakek, mengapa kau marah besar seperti ini? Kalian semua bajingan. Pergi, semuanya. Enyahlah dari rumahku. Mulai sekarang, aku tidak punya anak-anak dan cucu-cucu seperti kalian. Aku hanya punya Wei Wei, satu-satunya cucu perempuanku. Ayah, jangan. Wei Wei, ayah benar-benar tahu dia salah. Biarlah keluarga Zong bangkrut. Zong Nian di penjara. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya kuharap kau nanti jangan tidak mengakui aku dan ibumu. Serta ketiga, kakak laki-lakimu. Benar, Wei Wei. Oh iya, kemarin kakak ketiga berjanji padamu. Kamu bisa menggambar, aku akan berlutut untukmu. Kemarin aku tidak melakukannya, hari ini aku akan berlutut untukmu. Aku minta maaf padamu. Wei Wei, aku minta maaf padamu. Aku mohon padamu, maafkan aku. Sungguh taktik mundur untuk maju yang cerdik. Wei Wei, kakak pertama minta maaf padamu. Maaf. Kakak kedua juga minta maaf padamu. Maaf. Wei Wei, ibu juga minta maaf padamu. Cerdik sekali. Ingin di depan kakekku memaksaku untuk menyerah? Cukup. Kalian di hadapanku mendesak Wei Wei seperti ini untuk apa? Ayah, keluarga Zong mengalami hal seperti sekarang ini. Memang pantas kami terima. Tapi Wei Wei, bagaimanapun, adalah darah dagingku sendiri. Dia adik perempuan dari ketiga cucumu ini. Kalau dia benar-benar memutuskan hubungan keluarga dengan kami, apa yang harus kami lakukan? Aku tidak mengerti niat kalian. Kebangkrutan keluarga Zong memang tak terhindarkan. Tapi kalian ingin merukunkan hubungan dengan Wei Wei, agar Wei Wei nanti menggunakan grup Shengtian untuk membantu kalian memulai kembali. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Benar, Ayah. Kami hanya ingin Wei Wei mengampuni kami. Wei Wei, kau mau memaafkan mereka? Wei Wei, apakah kamu mau memaafkan mereka? Wei Wei, apapun keputusan yang kamu buat, kakek akan selalu mendukungmu. Keluarga seperti ini lebih baik tidak usah ada. Mulai sekarang, kamu hanya perlu jadi cucu perempuan kakek. Ada kakek dan nenek yang menyayangimu. Kamu akan bahagia. Wei Wei, Tolong beri ayah dan ibu satu kesempatan lagi. Sekarang,
Giliranku yang memutuskan. Wei Wei, mulai sekarang, ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Waktu itu kalian tidak memilihku. Wei Wei, ini salah ibu. Ibu yang memilih Nian Nian. Semua ini kesalahan ibu, tapi ayah dan 3 kakak laki-lakimu tidak bersalah. Kamu boleh tidak memaafkan ibu, tapi ayah dan ketiga kakakmu, mereka tidak bersalah. Sampai sekarang, kamu masih pakai nada seperti ini untuk bicara padaku. Kalian bahkan tak tahu letak kesalahan kalian. Andai saja keluarga Zong menyadari kesalahannya, aku tak akan bertindak sekeras ini. Wei Wei, Aku memilih untuk tidak memaafkan kalian. Pergi, cepat pergi. Keluar semua dari rumahku. Wei Wei, ayo, kita makan. Segar sekali. Ini kan masakan khas nenekmu. Makan yang banyak. ini tumis daging pedas. Wei Wei, Hancur. Semuanya hancur.